Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Aulia Rahma, mahasiswi PPG Jabatan Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan mempresentasikan best practice yang telah saya lakukan dengan judul pemanfaatan Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan keterampilan literasi digital peserta didik. Di era digital ini, keterampilan literasi digital telah menjadi kemampuan esensial yang harus dimiliki oleh setiap individu termasuk peserta didik. Menurut Naufal 2021, literasi digital dalam konteks pendidikan berperan dalam mengembangkan pengetahuan seseorang pada materi pelajaran tertentu serta mendorong rasa ingin tahu dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Keterampilan literasi digital tersebut bisa peserta didik dapatkan melalui pemanfaatan smartphone secara tepat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan smartphone untuk melatih keterampilan literasi digital peserta didik ini masih minim untuk digunakan. Kondisi ini juga terjadi pada peserta didik di SMPN 17 Kota Tegal. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada awal semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024, menunjukkan bahwa terjadi keterbatasan akses pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran. Hal ini karena adanya kebijakan tidak diperbolehkannya membawa smartphone di sekolah, sehingga menjadikan proses pembelajaran dan perkembangan keterampilan literasi digital peserta didik ini masih belum optimal. Dalam best practice ini, penulis memanfaatkan penggunaan Canva dalam melatih berbagai keterampilan literasi digital peserta didik secara kreatif dan terarah. Adapun tujuan dari best practice yaitu melakukan inovasi pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran diferensiasi produk menggunakan platform Canva. Selanjutnya, metode penelitian. Waktu dan tempat pelaksanaan best practice dilaksanakan di SMPN 17 Kota Tegal kelas 7A pada mapel Ilmu Pengetahuan Alam dengan lama pelaksanaan 2 jam pelajaran atau 80 menit. Adapun target subjek praktis ini yaitu guru, peserta didik, wakil kurikulum, dan kepala sekolah. Kemudian, data instrumen dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui lembar observasi keterampilan literasi digital dan dokumentasi serta portofolio hasil proyek yang dibuat. Selanjutnya yaitu prosedur best practice. Prosedur yang digunakan pada best practice ini terdiri dari beberapa tahapan dan langkah yang mengacu pada metode STAR yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Hasil dan pembahasan. Pada gambar tersebut terdapat skema pembelajaran dan indikator kemampuan literasi digital. Yang pertama mulai dari penentuan pertanyaan pemantik. Pada langkah tersebut terdapat indikator kemampuan pemecahan masalah. Kemudian pada tahap kedua ada perencanaan proyek. Pada tahap ini, muncul indikator kemampuan komunikasi dan kolaborasi, serta evaluasi informasi dan konten digital. Kemudian, pada tahap ketiga pelaksanaan proyek, terdapat indikator kemampuan mengakses dan menggunakan teknologi, komunikasi dan kolaborasi, pemecahan masalah, dan membuat konten digital. Kemudian pada tahap keempat, yaitu pemantauan dan evaluasi, terdapat indikator kemampuan evaluasi informasi dan konten digital. Pada tahap kelima, presentasi hasil proyek, terdapat indikator kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu refleksi kesimpulan, terdapat indikator kemampuan evaluasi informasi dan konten digital. Berdasarkan hal tersebut, pada setiap langkah, mulai dari menjawab pertanyaan pemantik hingga refleksi, pada project based learning ini, peserta didik dilatih untuk mengembangkan kemampuannya dengan mandiri dan secara berkelompok untuk menumbuhkan keterampilan literasi digital melalui pengalamannya sendiri. Proses keterampilan literasi digital ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu kemampuan akses dan penggunaan teknologi, evaluasi informasi dan konten digital, komunikasi dan kolaborasi, pemecahan masalah, dan keterampilan membuat konten digital. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa melalui pemanfaatan Canva, peserta didik dapat meningkatkan keterampilan literasi digitalnya dengan menghasilkan suatu produk konten yang dapat memberikan pesan serta informasi terkait upaya pelestarian dan pencegahan lingkungan. Berikut ini adalah contoh hasil proyek yang dibuat oleh peserta didik. Yang pertama, ada konten digital dalam bentuk short video. Nah, konten ini dapat diakses dan di-scan melalui barcode tersebut. Kemudian yang kedua, ada konten digital dalam bentuk poster. Adapun permasalahan yang dihadapi pada proses best practice tersebut yaitu sebagai berikut. Kemudian, solusi dari masalah yang dihadapi yaitu sebagai berikut. Kesimpulan best practice yang telah dilakukan ini yaitu pemanfaatan Canva dalam pembelajaran berdiri
mendiferensiasi aspek produk dengan model project-based learning layak dijadikan best practice. Melalui pembelajaran tersebut, guru dapat lebih memaksimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keterampilan literasi digital peserta didik. Pengawasan dan penggunaan teknologi yang tepat akan dapat menjadikan peserta didik lebih mengembangkan kreativitas, bakat, serta potensi yang dimiliki secara optimal. Terima kasih atas perhatiannya, semoga best practice ini dapat bermanfaat dan dijadikan referensi pembelajaran. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.